حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم أما بعد. Setelah beberapa kali pertemuan, kita telah membahas tentang hati, baik dalam pandangan Al-Quran maupun dalam pandangan sabda-sabda Rasul, serta kita telah membahas pada pertemuan minggu yang lalu bahwa untuk menjaga, untuk mengetahui, untuk mengembalikan hati kepada kesuciannya, itu dibutuhkan 3 elemen pokok. Yang pertama yaitu ilmu, kemudian yang kedua yaitu amal, dan yang ketiga adalah suhbah. Ilmu, amal, suhbah. Dengan ilmu untuk mendiagnosa, untuk mengetahui apakah hati kita sudah termasuk hati yang sahih, hati yang sehat, ataukah justru kita masih termasuk hati yang sakim, hati yang sakit. Itu untuk mengetahui, ya, diperlukan perangkatnya namanya ilmu. Sedangkan perangkat yang kedua yaitu amal. Amal itu berfungsi untuk mencabut, ya, penyakit-penyakit hati hingga ke akar-akarnya. Itu adalah fungsi dari amal. Jadi kita ini harusnya dengan amal, itu harusnya lagi, itu justru dapat efektif untuk ngadebu, untuk ngarawe, untuk mencabut penyakit-penyakit hati. Itu harusnya. Jadi kalau kita beramal tapi semakin justru menumbuhkan sifat-sifat tercela, itu berarti ada yang dipertanyakan. Karena seharusnya amal itu berfungsi untuk nyabut, berfungsi untuk membasmi, matee, ngarawe, kurang lengkap berumah boleh bahasa lagi, untuk nyabut hingga ke akar-akarnya penyakit hati. Jadi mungkin beramal mak tambah subur penyakit hati, nanti pasti beda error ya. Oh. Jadi ilmu itu berfungsi untuk mendeteksi apakah hati kita termasuk hati yang sehat ataukah hati yang sakit. Sedangkan amal berfungsi untuk mencabut penyakit hati hingga ke akar-akarnya. Sedangkan perangkat yang ketiga dibutuhkan yang namanya suhbah, berteman, bergaul, bersahabat, apolong, akanca, semak, kalaben orang-orang sesoleh. Nape fungsina? Suhbah itu memiliki fungsi untuk memberikan suntikan moral, imunisasi spiritual, untuk memberikan asupan. Iki bukan bahasa kesehatan asupan gizi ruhani atau ekeningna kalaban suhbah. Kan 4, ya, lengkap pun perangkapna. Ilmu untuk mendeteksi kita apakah hati itu lama masuk hati sehat atau hati sakit. Mulai terdeteksi. Amal fungsinya adalah untuk ngacabut, untuk ngadabu. Sedangkan suhbah itu berfungsi untuk memberikan terus semangat, giat dalam ibadah. Karena kita sebagai manusia kan, siapapun kita kadang dihadapkan pada keadaan semangat ibadah. Tapi kadang-kadang pada kendur nagian, pada malesna, pada husna. Nah, itu saya akan menyelamatkan untuk memberikan kekuatan kita, semangat baru untuk melalui suhbah. Kita ngabus orang alim, ngabus orang soleh, pasti berdeketukan dinto nyambung.
terketuk untuk rajin pole, tas setrek pole, tas pole berat HP. Jadi berana kita di nama listrik ento. Ketika kumpul kalaben orang soleh ento ngecasna. Ketika mulai masing-masing anto pas ki mati lampuna. Tapi mun ngecasna pol tera. Ning kira SD itu pernah acara beda saya tanya juga. Gus bulan to ketika ngaji tafsir mak engakna seolah-olah keimanan na bulepol. Engak siksa, engak neraka, engak surga, takut ke Allah, muncul cinta, muncul rindu kan ketika kita mendengarkan pemaparan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi mula-mula palaiman lagi elang boleh toh. Begitu apa lo gabung kau boleh, elang boleh perasaan-perasaan itu. Akhirnya bulan ceritakan kita usah apa itu. Jangankan kita manusia biasa. Zaman sahabat itu pernah terjadi. Sahabat handolan itu pernah situng bentuk neko-neko olona bentuk. Nafaqo handolah. Munafik ben handolah. Itu karena diri toh. Bening ngucap ke orang lain. Munafik ben handolah. Tebat Sidna Abu Bakar. Karena Sidna Abu Bakar malak ya handolah. Benar lah apa maka ngocak-ngocak jemu munafik esun. Ya sahabat handolah benih Abu Bakar esun riak mun ketika pengajian kon Nabi. Bedadana kon Nabi riak arsa pas ke akhirat. Maksud nanto engak kasiksa, engak kadusa, engak ka kesalahan, engak. Pokoknya lah akhirat tok-tokan lah. Takutna ka Allah ningkat, cintana ka Allah ningkat, rinduna ka Allah ningkat. Tapi pas mulai campur kon keluarga kerja, hilang perasaan ria. Abu Bakar, pada manja sini manja kian pada. Andik pengalaman sih pada. Akhirnya nabe cincian untuk datang ke Rasul. Karena Rasul dokterna datang aduaan menghadap Rasul. Tanyakan kenapa bu nama katik tingaren datang duaan. Benemen to Nabi ini kira perjalanan bulan ada Pak Handolah. Kalau benepuk dayina ngucap nafaqo Handolah. Munafik bu Handolah munafik. Tanyakan kabula ya Rasulullah apa bu nama ngucap munafik kebetulan naga diri. Siapa benemen Abu Bakar Rasul rea ketika kalau Nabi kerinduan naga Nabi ke Allah ke dosa pasti kabeh rasa. Tapi begitu mulai napak kabengko kerja boleh aktivitas yang biasa elang boleh. Akhirnya bula merasakan Rasul bula juga mentok. Karena kita berdua cek bula tak bisa beri solusi, ya cek pada kanto bula terone ngajukan jawabannya. Kita nabi cana Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dokterna. Cana Kanjeng Nabi, seandainya engkau bisa mempertahankan apa yang kalian rasakan ketika bersamaku, ketika engkau pulang, la sofahat kumul malaika fit turuqat. Maka niscaya engkau akan disalami oleh malaikat di jalan-jalan. Mana akan terus dalam rahmat Allah yang tak pernah terputus. Saking Nabi memberikan takkib, memberikan kesimpulan akhir walakin lahdotan. Tapi itu perlu dari bawah step by step, sakuti. Tak bisa langsung paksa, tak bisa. Tetap kita perlu dari bawah. Artinya di antara cara Nabi gini toh. Kalaben ilmu penuhi, ngajina terus. Kemudian kalaben amalna terus, suhbahna juga terus. Lagi otomatis toh. Kalaben dengan berjalan nabato step by step dari bawah, maka lagi akan diberikan napinya mana ketika betul-betul mungkin bersama sumber cahaya, sumber listrik siraja, pamantep senyetrekna ketika lagi keluar pakuntera. Sehingga perasaan itu memang terus perlu untuk kita pupuk, perlu untuk terus kita jaga. Kemudian mungkin masuk kepada pembahasan baru akal. Masuk akal di lena hati sudah selesai mungkin akal. Karena yang menjadi pembahasan yang sering diulang-ulang dalam pembahasan tasawuf di samping hati, yang kedua adalah akal. Nah, bisa menggunakan akal. Salah satu istilah yang penting untuk kita ketahui dalam Islam berkaitan dengan akal adalah akal taklifi dan akal syar'i. Jadi akal itu beda dua. Beda akal taklifi, beda akal syar'i. Jadi nyabeni kolam di sing udah syar'i iki.
Akal juga beda syar'i. Ada hukum taklifi, ada hukum syar'i. Napa bedana? Akal taklifi dimiliki oleh setiap orang selagi tidak gila. Jadi jenis akal yang pertama yang disebut sebagai akal taklifi itu dimiliki oleh semua orang, siapapun, dengan catatan orang yang gila tak loda. Selagi orang yang gila tak loda, untuk beri kalau akal yang pertama. Yang mana? Akal taklifi. Napa akal taklifi? Akal yang menjadikan orang tadi terbebani hukum untuk menjalankan hukum-hukum syariat. Wajib puasa, wajib sholat, wajib zakat, wajib haji. Itu kan akalna orang itu wajib ngalakuni perintah larangan yang gila ketika dia berakal kan. Tapi akalna akal jenis apa? Akal jenis yang pertama yaitu akal taklifi. Jadi untuk magampang ngayakna akal taklifi diberikan oleh Allah kepada setiap orang selagi tidak gila. Mun orang gila tak andin toh. Akal taklifin. Sedangkan yang kedua yaitu hukum akal syar'i. Akal syar'i, apa yang disebut dengan hukum syar'i? Yaitu akal berkaitan dengan kecerdasan spiritual. Berarti itu tak sakabina orang nanti. Meskian orang mukallaf belum tentu nanti si akal syar'i itu. Kita sakabina sadir dinto. Mun akal taklifi andi kapi. Nggih kan? Ki boleh si gila dinto. Aku alhamdulillah berarti andi kapi. Secara akal taklifi alhamdulillah kita andi kapi. Tapi secara akal syar'i lu ngapes ke lu? Oke. Secara akal syar'i yaitu berma kita tentang ruhani kita, spiritual kita. Nah, itu akal syar'inya. Kemudian setelah itu manusia terbagi menjadi dua golongan. Pertama, golongan yang memahami kehendak Allah serta patuh dan beriman. Mereka itulah pemilik akal syar'i. Atau disebut juga orang yang berakal dengan sesungguhnya. Artinya, orang kafir. Orang kafir. Tak loda, berarti berakal apa enten? Berakal. Tapi jenis akalnya akal taklifi. Okay. Tapi walaupun orang kafir nih gila andi akal cerdas, bahkan gelarna itir-itir banyak gelarna tuh titel lagi. Penter, pemikirannya cermelang. Betul berakal dari segi akal tapi tidak bisa kita sebut memiliki akal syar'i. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kecerdasan spiritual berma untuk ngarespon perintah dan larangan. Berarti walaupun cerdas secara akal taklifi, tapi dia tidak memiliki akal syar'i. Seebas dalam tasawuf ketika dikatakan orang yang berakal adalah berarti akal sinawe? Akal syar'i. Jadi bukan berarti orang walaupun berakal cerdas secara taklifi, cerdas, terampil dalam berbicara, pengetahuannya, informasinya dinto pinter, tapi itu belum tentu dia termasuk orang yang berakal secara syar'i. Tapi sebaliknya, ada orang mungkin tak patah terampil, apandir belaka angik-angik ngok. Kemudian bahkan berbicara pun tak bisa, tapi dia responnya terhadap perintah dan larangan luar biasa. Entah justru orang yang cerdas secara hakiki, yaitu dalam tinjauan akal syar'i. Mereka itulah pemilik akal syar'i atau yang disebut juga orang yang berakal dengan sesungguhnya. Karena akal, kenapa secara bahasa akal? Dan akal itu secara bahasa kan ikatan, ngikat. Oke, ngikat. Kenapa orang mungkin disebut berakal? Karena beda ngikat, beda aturan main sekutu dipenuhi, sehingga disebut berakal. Muntak yang kui pikiran nanto, dalam bahasa Hubian nah, ingat Jumat sering disebut loda ento maknana olona bedeyada. Angki kita napi-napi lah nyondo nggih. Sakuti lah nyondo atau loda. Minus saja sampai loda. Harus nalotas. Olona beda. Atas saja sampai ada.
lode atau olona bedad. Artinya tak memfungsikan akalna. Tak memfungsikan akal. Dan akal syar'i itu jangkauannya, cakupannya lebih luas daripada akal taklifi. Jadi akal syar'i itu cakupannya lebih luas daripada akal taklifi. Karena aturan mainnya apa? Aturan mainnya syariat. Sedangkan mun akal taklifi aturan mainnya logika. Itu bidana. Diulangi. Mun akal taklifi aturan mainnya logika. Mun akal syar'i aturan mainnya syari. Tapi lebih luas akal kun syariat. Sehingga akal taklifin to, akal logika ketika dihadapkan di hadapan akal syar'i kudu patunduk. Ajak toro ya akal logika. Kudu patunduk di hadapan akal syar'i. Ingatlah contoh. Nabi ketika selesai dari peperangan oleh ghanimah. Nabi ghanimah harta rampasan. Sebanyak memberikan modal ketika akan perang itu adalah sahabat dari kalangan Ansor. Dari kalangan Ansor itu saya beri modal. Beri senjata, beri kuda, beri apa boleh? Makanan, logistik dan seterusnya. Begitu peperangan selesai, diberikan kemenangan, banyak harta rampasan perang. Coba, secara akal taklifi, akal logika, harusnya seoleh lebih banyak serah muhajirin Nabi Ansor. Ansor harusnya. Karena logika nase lebih banyak memberikan pengorbanan serah Ansor. Tapi Nabi enten. Nabi justru yang diberikan bagian terbanyak sebanyak ibri ento dari kalangan muhajirin. Ansor ento paling ibri sakuti bahkan banyak sita ibri. Ayo, mun kita ngangkui akal taklifi, akal logika, Nabi bantah. Burung Kanjeng Nabi riak. Padahal riak orang jelas-jelas sahabat muhajirin sebanyak memberikan modal sahabat Ansor. Tapi ketika oleh untung banyak, oleh harta rampasan perang Arab, justru sahabat Ansor memberi sakuti. Nah, maka dinto dibutuhkan akal syar'i. Kanjeng Nabi itu akalna akal syar'i. Sesuai kalaban wahyu, bani sesuai kalaban logika. Napi maknana? Akal syar'ina napi makna hikmana dinto? Makatik justru Rasul memberikan harta rampasan perang lebih banyak kepada Ansor, muhajirin padahalnya saking amodal tenaga. Sedangkan si Ansor itu bahkan memberikan modal senjata, logistik, kuda, kendaraan, makanan dan seterusnya. Di samping tenaga. Tapi ketika menang perang malah nyebri sakuti, bahkan punya sita beri. Sampai terdengar desas-desus. Bedekian pandir tak nyaman ento. Bedekian kutu-kutu budi. Oh cakna nolar. Tapi tak bengal ngucapkan Nabi. Tak bengal ngucapkan Nabi. Akhirnya beda sahabat semana apa? Nabi beda pandir tak nyaman Nabi. Apa pandir tak nyaman? Beda desas-desus apa? Sahabat Ansor makatek nyebri sakuti. Padahal modal sebanyak dari Ansor, mak justru ghanimah lebih banyak diberikan kepada muhajirin. Akhirnya kan Nabi pakumpul kapi sahabat Ansor. Sahabat Ansor teh pakumpul kanan. Sobung sahabat muhajirin. Kecuali situ Sayyidina Abu Bakar. Tasawwuna merupakan isyarat Nabi bahwa laki Sayyidina Abu Bakar untuk saya akan tetiba gentena Nabi. Jadi perkumpulan tersebut semua yang hadir itu adalah tertutup eksklusif untuk kalangan Ansor. Jadi sakabina Ansor kecuali sahabat Abu Bakar di sana. Nah, Kanjeng Nabi jelaskan. Karena Kanjeng Nabi maqalatun sami'tuhu minkum. Cara bahasa bubian na eson mak ngiding pandir-pandir tak nyaman dari beuna kabdi. Beuna ingana semu tak puas ate karena nyebri harta rampasan perang sakuti karena beuna lampunya mengeluarkan modal. Padahal Nabi tidaklah mengambil sebuah keputusan kecuali menggunakan akal syar'i, sehingga benar menggunakan akal taklifi, akal syar'i. Karena Nabi akal syar'i nanti berma, mentoi. Sahabat Ansor, sahabat Ansor entau. Ansor sebanyak mengeluarkan modal. Tentu makom nala tengki.
lah terbentuk sifat mulia yaitu senang untuk memberi. Lah terbentuk sikap mulia yaitu gemar mungkin ebri boleh ebri bagian lebih banyak maka akan turun kelas. Itu akal syar'inan toh. Yaitu dari semula lah terbentuk sifat gemar untuk memberi, mungkin malah turun kelas, turun pole kelasnya jadi mental meminta. Itu tarbiyana akal syar'ina Rasul. Tapi mun kita nganggu akan logika, ya mental kapi, tak adil nabi ya berma hitung-hitungan bisnis nah. Berma cuk modal nasi banyak maka teknya beri bagian saguti bahkan tak beri. Tapi menento acuan nabi bukan akal taklifi tapi akal syar'i karena wama yantiqu anil hawa in huwa illa. Masa Kanjeng Nabi ngawur katin itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah. Nah, maka kita ketika dihadapkan kepada permasalahan nganto, saya enggak sabak ke samping akal taklifin. Itu tundukkan kepada akal syar'i. Jenis akal syar'i ini bertempat di hati. Nah, paragraf ketiga. Jenis akal syar'i ini bertempat di hati. Kalau akal taklifi tempatnya dinto. Logika. Tapi mun akal syar'i dinto. Sehingga kaidah nanape? Kaidah namento sesuatu yang tak mungkin bagi akal tak mustahil bagi Allah. Cakupan nanto luas. Jenis akal syar'i ini bertempat di hati dan masih bertingkat-tingkat. Lah budaya hati tapi nya benih hitung tingkatan. Masih bertingkat-tingkat. Ada manusia yang mampu menguasai kehendak syahwatnya ditundukkan kepada perintah Allah, disertai pemahaman dan penyerahan diri total kepada Allah. Ini disebut akal syar'i yang sempurna. Karena apa? Karena akal syar'i sementok, apa yang disebut sempurna? Menggabungkan dua hal. Yaitu dia dari segi hukum taklif. Dia bisa apa? Bisa apa? Entah nyampung keterangan dilana. Dari segi hukum taklif, dia dapat merespon kalaban. Takwa, saya kalau baik. Dari segi hukum, ya, dari segi hukum tasyri' nih lah. Dari segi hukum tasyri' dia mampu merespon dengan takwa, sedangkan dari segi ujian hukum takwin dia mampu merespon dengan taslim. Berserah diri itu kan? Berserah diri itu kan taslim. Nah, sehingga mula mampu menggabungkan ento taat, patuh, berserah diri, entolah orang-orang yang memiliki akal syar'i secara sempurna. Karena tempat nanto bener dinto, bener dinto. Mun sebeda dinto sering tertipu sebeda dinto. Sebeda dinto sering tertipu. Akal taklif itu sering tertipu. Enggakna tertipu na mata. Cuma mata sering tertipu kan? Ngabis berang terlalu semak tak bisa. Entah ya. Tak nguteh. Macam-macam kitab. Semua udah tak nguteh. Atau bodoh di sana TV, tak nguteh juga. Jadi keterbatasan akal taklifi di hadapan akal syar'i, entah enggakna keterbatasan mata, entah terlalu semak tak bisa, terlalu jauh tak bisa. Terlalu nyaring tak ngiding, peka kan sekarang. Coba kita budaya bandara, penerbangan pesawat, sama tuh nyaringan, tak ngiding. Tapi terlalu kene ke sana, tak ngiding juga. Entah ibaratnya keterbatasan dari akal taklifi di hadapan akal syar'i. Akal taklifi itu logika, sedangkan akal syar'i itu di hati. Dan jenis akal ini berikut cara mencapainya adalah termasuk salah satu bahasan dalam ilmu tasawuf. Jadi ketika bahas orang yang berakal, berarti akal yang dibahas dalam pembahasan tasawuf tentu adalah akal syar'i, bukan akal taklifi. Yang ana contoh dalam suhuf Ibrahim beda makalah mentok. Wa yambaghi lil aqili ayyakuna hafizan lilisanihi wa arifan bi zamanihi wa muqbilan ala sya'nih. Dalam suhufna Nabi Ibrahim sebutakan keterangan mentok. Wa yambaghi lil aqili, dan seyogjana bagi orang yang berakal. Berarti akal nabi dinten?
akal syar'i. Napi siyogjanya orang si berakal andi tatelok sifat. Pertama ayyakuna hafidhon di lisanihi, ngajaga lisan. Jadi orang si berakal, akal lanto akal syar'i loh ki, benih akal taklifi, akal nakal syar'i. Si pertama tandana adalah ngajaga ayyakuna hafidhon di lisanihi. Si kedua wa arifan bi zamanihi, oning kondisi zamanna, oning sikon. Itu si kedua. Si ketiga, wa mukbilan ala sya'ni, bertanggung jawab atas urusan tugas yang diemban. Nah, itu kan menyatakan wa yang bagi lil akil, seyogjanya bagi orang yang berakal. Berarti akal edito adalah akal syar'i, bukan akal taklifi. Contoh boleh, punya dalam bahasan-bahasan. Contoh boleh, wa yang bagi lil akili ayyakila an a'malihi ba'da an amila biha aku bilat amrudan. Dan seyogjanya bagi orang yang berakal, berakal boleh, tapi lagi-lagi berakal seibas itu adalah akal syar'i, bukan akal taklifi. Seyogjanya bagi orang yang berakal ayyakila, mengangan-angan an a'malihi, dari kelakuan amal yang telah dikerjakan, ba'daan amila biha, setelah melakukan prosesnya. Mada sumpejeng bedebek tuh samenit atau sadetik dudeti apikir. Napa saya pikir aku bilat amrudan. Apakah amal lesoning gila, sumpejeng lesoning gila, kira-kira etare makin dai. Untuk bahan introspeksi. Soning gila sumpejeng esa etare makin dai kira-kira ka Allah. Itu adalah diantara sifatnya orang yang berakal, artinya selalu ngangen-ngangen dari kelakuan yang telah dilakukan. Lagi-lagi itu tugasnya akal syar'i. Jadi mun akal taklifi, entahnya saking gila, mun sakap bina orang pokok tak gila, saya muslim, saya tak muslim, itu berakal kabeh. Pokok andi akal, pokok tak gila, tapi akal nanya mana akal taklifi. Nah, saya menjadi bahasan pokok dalam tasawuf, saya sering sebut akal, itu adalah akal syar'i, yaitu berkaitan kalaban kecerdasan ruhani. Berkaitan kalaban kecerdasan ruhani. Dari sini pula tasawuf disebut juga dengan ilmu yang mengobati penyakit akal. Kenapa ya ikut tasawuf untuk mengobati penyakit akal? Karena kekuatan akal ento ditundukkan kepada kekuatan hati. Kan mun kekuatan akal taklifin to kemampuannya 30%. Sedangkan akal syar'i sing gunanya tento kemampuannya 70%. Sehingga mun sakabina urusan kehidupan to kita pamasuk ke akal, lepang ka diri kita. Kita akan capek sendiri. Pikir, tapi aja nemen-nemen mikirna, kan lagi kita bisa pecah dinton. Ibunya tak mikir sekali, nyaman ya lah, tak anti sekali akal taklifi pun tak anti, berarti tak disebut berakal. Tapi pikir dulu, detina frontal, contoh mentok. Beda sepasang suami istri itu berada hidup dalam keadaan serba kekurangan. Saking selakinan itu ahli ibadah, abid. Orang yang selalu ibadah, meski ada dalam ketaan diana, tapi ibadah tak pernah. Situng malam sila lakin to mimpi. Di dalam mimpena esoro dateng ke situng tempat. Boleh guna beda totoraan, beda patok, seibu benanto beda dua petek sinam mas. Dua petek emas kabeh, gelong, kalong, sengkang, selok dan saudara-saudarana. Lengkap lah itu. Dua petek. Bela yang guna, dalam mimpinan to, datangnya gak benar ya, montrosogi ya. Di sana guna etanare ya, kemudian bede pacekna, bede patokna, bede tandena korok, lagi bede dua petai lah bela. Cari tak kabinina, le, solek beriana mimpi le berai, dalam mimpi suruh datang kasih tempat. Terus. Tempat jari lek bode pete dua senam mas kabeh. Wow, langsung cengar, ngantuk awalnya cengar.
langsung cengar, enak Kak. Tapi si lalakin tuh nape? Tak begitu menarik. Lelet lah. Si bini orang terakhir na boy, si ngangkuya dari geleng na. Mapolan tuh. Akhirnya cila kadung gacari tak lagi nalai belayung gune tempat reak. Laki na santai-santai begu lagu tak langsung mangkat. Satu malam pagun metek-metek, telur malam tak subuh greget sekali untuk ngalah. Ini orang bubine ning gila cek lawan ning tempat, na lawan ning bocoran nah asor orang lain. Hei, laki neson mimpi oleh alamat. Sapa malam sila itu. Bodo situng tanah kebun jeria, bodo patok nasena, bodo kotak pete dua sena emas, geleng-geleng kalong-kalong, selok, sengkang dan seterusnya. Marah beuna kesan. Apalagi neson dia tak ada greget sakali sing ngalah jadi kalak beuna kesan. Laki ayo bagi dua. Ya nasi bini nanti laki ayo bagi gitu. Orang saya seorang tuh ketepan terus ugian, ya semangat langsung mangkat. Padahal malam untuk cerita tak kate katong kuku lagu. Langsung malam mungkin kalak cangkulna, kalak landukna, kalak langsung mangkat. Library petana bon, guna rea. Berak. Ketika napak ke tempat, lah bodong sesuai kalau ben saya cerita bini nanti. Bodo patok ekorok lah semua dalam cangkol nanto mak keduk ngening peteong ketika buka panah itu dua ketika pete dua buka nanto pete nah akhiran lagi pete nanto dibuka pete ketika buka nanto ya bodo lancung ketika tengok apa ternyata nabe senanto bireng-bireng alopan. Orang bireng-bireng gitu kan? Kaki seribu alopan gitu. Ya pokoknya ngerti kan? Nabi bahasa Indonesia na bireng-bireng. Wireng-wireng. Hah? Nabi mau itu. Jadi ketika buka petenan tuh, cuma malam kan? Malam peteng-peteng center. Ketika center tuh ya lancung-lancung. Bireng-bireng, alopan, meme, kalah dan seterusnya. Akhirnya nape? Pagelor ini bangsat sih orang mungkin lapis suan. Ria eko perhiasan marena sen mak binatang-binatang saya menjijikkan kapi. Akhirnya nape? De dua pertente kibo mole. Kurang ngajar nih orang ucap-ucap ya sono. Akhirnya tong-tong pertena de dua. Saya ngarian tolak kena katembuk na guys. Jebol tembuk na. Tong-tong tiket napak kabengkona entona yang jebakan katembung tak ketika belayar ya petenan tan langsung jebor tembukna tak kerja tuh orang si berdiri dalam mentau bini nanto apa yang akan cedeman di luar buka ternyata bodoh dua pete alhamdulillah datang petenan kemudian setelah itu apa buka ketika buka terak lampuna, niki lagi sakit center. Terak, ternyata geleng-geleng emas, kemudian sengkang, selok dan sebagainya. Coba, akhirnya napa cak lagi le apa sih menjadi bagian kita? Napa kian kan akhir? Kita esok coba, esok bulan tak mimpi nih, tapi bulan tak ngalahkan. Napa kanjeng gini? Bahkan mulandina bagian kita. Coba orang sing ngageli, kalbe pakaton bireng-bireng. Pakaton kalah, pakaton alopan marah. Coba ento tak bisa dilogika. Karena itu merupakan nabi akal syar'i yang bisa. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada sesuatu pun yang ada di muka bumi yang berjalan melatah kecuali sakabinanto rezekina boleh tanggungan Allah. Nyaman kindi nah. Orang lain sakit mana apa? Orang lain cuma di bagian ya pakaton alopan kalau. Pakaton alopan, pakaton bireng-bireng, padahal geleng-geleng kalong-kalong itu. Nah, itulah. Jadi ternyata kehidupan ento sangguna ketika kita memiliki akal syar'i ngak namento, tidak ada kehidupan itu seta indah. Sakabinanto indah ketika kita memiliki cakrawala kecerdasan akal yang kedua, yaitu akal syar'i, bukan sekedar akal taklifi. Mun akal taklifi sempit terus kita tuh, logika terus saya kami.
Tapi mun akal syar'i enten kita akan luas, akan jembar pandanganna, cara pandangna, paradigmana untuk selalu menemukan sudut pandang yang berbeda, walaupun itu secara zahir adalah suatu tak nyaman. Tapi karena dia memiliki akal syar'i yang luas, dia memiliki sudut pandang yang berbeda. Contoh, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah aji kolampi. Kata kang cik mesen, cara jas lah. Pak, kia akan bula jas okor. Mak beda orang sebuci kayak Imam Syafi'i. Usil. Orang sesenge ento ngerjai. Datang kata kang cik, Pak. Laki jubah Imam Syafi'i kinto maracik ka kinto lengan apa padek salah aja. Situng lanceng. Situng pad. Jangan pun boleh takut tak banget buntung pun ini orang saroba nanti Imam Syafi'i. Cuk main-main. Nang boy kinto laki gak boleh bojera sana apa boy. 100 kali lipat bojera. Ya, ketika pamen tuh tergiurkan ya iyalah tak apa-apa. Laki bula alasan asalan apa. Begitu selesai ekonomi ke Imam Syafi'i. Begitu dia akan rasok. Ternyata tanang nasi kanan pada hitung lanceng hitung pada. Coba Imam Syafi'i itu tak ngamuk. Karena Imam Syafi'i nabi justru padahal ki edin to sakina bula tak oning lah sanapi kilometer kecepatan sing ngamuk. Tapi Imam Syafi'i itu selalu menemukan sudut pandang yang berbeda. Ketika rasok lengan padek nabi jawaban, Masya Allah mak tahuan kinto majiakan bule kok. Mak tahuan kinto situngi palancing enten to bene bahasa Malaysia bene perli nabi perli benih ungkapan-ungkapan ngejen enten. Kita mak tahu dulu kita se kulampina bule palancing salah aja cek bulan to suka nulis yang kimang se. Bule ki selalu ngalos. Kalau pun mungkin ka kita papade salah aja bule tak langsung ngalos. Marah. Itulah karena Nabi beliau memiliki akal yang kedua untuk akal syar'i. Selalu menemukan sudut pandang yang berbeda. Secara umum kan tak pinggirna kaki akan dinesong kan. Tapi dintola beliau selalu ada sudut pandang seperti itu, tapi itu hanya akan ditemukan oleh orang-orang yang memiliki akal syar'i. Apa ini kita? Halaman sana apa ini kita hilang? 121. Nah, jadi dari sini pula tasawuf disebut juga dengan ilmu yang mengobati penyakit akal. Artinya penyakit akal taklifin toh terobati kalaban tercover kalaban akal syar'i. Karena kemampuan akal syar'i itu si bodiate itu akan memberikan paradigma cara pandang yang luas dan tak picik. Kemudian tasawuf membahas tentang bagaimana hati memahami Allah. Karena Allah itu tak bisa dipahami kalaban akal teh. Kalaban akal taklifi Allah tak bisa, Pak. Tapi Allah bisa dipahami kalaban akal syar'i, kalaban aten. Bagaimana cara mendidik nafsu sesuai dengan fitrahnya yang lurus dan bagaimana pula agar nafsu berada di bawah kendali akal mulai dari awal hingga akhir. Artinya akal syar'i itu menjadikan nafsu ditundukkan di hadapan akal syar'i. Nafsu nanto ditundukkan di hadapan akal syar'i. Oleh sebab itu bahasan akal ini satu sisi erat kaitannya dengan hati, di sisi lain erat juga kaitannya dengan nafsu. Maka dalam tasawuf pembahasan akal kadang pembahasan erat hubungan kalaban bahasan ate, kadang juga erat hubungan dengan pembahasan nafsu, dan setiap berbeda-beda dalam hal ini sesuai sejauh mana kemampuan dalam mendidik nafsu untuk mencapai kesempurnaan. Ini kira SDT boleh nyampaikan setiap peristiwa dan kejadian yang dialami oleh seseorang kan Pak kan kita totok yang tidak boleh koma 4 keadaan yang dihadapi oleh siapapun adalah pertama taat, kedua maksiat, ketiga nikmat, keempat musibah. 4 keadaan ini sebenarnya merupakan
cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Berarti singkat kata, nape saja apapun yang kita hadapi dari paradigma kehidupan, entah nyaman, entah tak nyaman, entah seneng, entah susah, entah gempang, entah malarat, entah puas, entah kecewa, sangkunanto merupakan cara Allah untuk memperkenalkan dirinya. Ketika kita beri mungkin ke Allah sehat, cara Allah memperkenalkan dirinya bahwa Allah siapa ring, sehingga nape kita gampang ngaresponna kalaban sokon. Ketika mungkin ke Allah paringi tak nyaman, paringi pae, paringi sake, paringi tak nyaman, itu cara Allah juga untuk memperkenalkan dirinya bahwa Allah adalah, contoh mungkin beda orang selalu sial boy. Aku samento bangkrut, samento tak jadi, samento tak jadi, samento. Nah, itu merupakan cara Allah memperkenalkan dirinya juga. Artinya Allah adalah sebagai implementasi dari nama Allah Ad-Dhar yang memberi bahaya. Jadi tidak ada satupun peristiwa dan kejadian kecuali mun kita mikir ngangkui akal syar'i, ento sakabina adalah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya. Tapi mun kita ngaresponna salah, abeli saya kenalan kita apa-apa kita lah frontal dulu. Ya abeli ibarat mungkin beda paraban ki rat dinoreng. Kemudian kita napi-napi berumah semaa kita tola nyentak dulu. Ya abeli. Ini remah. Tapi kita sabar dulu ngadepe. Maka lagi akan memperkenalkan dirinya. Allah akan, wahai hambaku, eson siap ribana sakit ya eson. Kalaupun sakit na benar ya, sapora tu sana. Enten. Benar ya, saya usaha tak elok jaga. Usaha na benar bangkrut boy. Eson siap bangkrut ya. Si sopaja na kaeson kalaupun pa bangkrut tetap lari kaeson, tak lari ka sapa-sapa loh. Itu kan cara Allah memperkenalkan diri kami. Tapi mun kita buru narima tak nyaman lah, keburu dulu protes dulu, ya boleh saya kenal lah. Karena nape? Karena kita salah ya dalam ngarespon. Maka dintok sesuai sejauh mana kemampuan dalam mendidik nafsu untuk mencapai kesempurnaan. Jadi sampai anak Allah mak katik matoron Nabi Adam dari swarga ke bumi. Senotabena swarga itu kan nyaman-nyaman kabeh kan. Napi saya katroi beda, tak katika laku, tak katika kerja datang kabeh. Tapi napi mak katik patron katunya. Senotabena kudu angel kabeh. Ada era kudu kaskel gelu. Kemudian terus napi kudu napi asare gelu, kudu sara-sara gelu. Kenapa? Itu perlu untuk kita catat. Saya pun Imam Syadzili. Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi bukan untuk direndahkan, bukan untuk dihinakan, tapi justru untuk disempurnakan. Allah matoron Nabi Adam dari swarga, bener epa hina ka Allah, bener epa rendah ka Allah, bener epa remi ka Allah, tapi justru epa sampurna. Karena mun bener swarga, yes eka kenalnya sifat-sifat jamal Allah kabeh. Nggih kan sifat-sifat indah Allah kabeh. Allah Maha pemberi rezeki, Allah Maha mentau. Tapi tak kenal ka sifat Allah Maha Jalal. Allah Maha Qahar. Allah Maha. Tapi ketika kadunya atemu tak nyaman, termento tak tercapai. Nah, itu kita sadar, oh iya, ternyata kehendak Allah tak terlawankan oleh kehendak Nason. Kenal ka Allah lebat sifat Jalalna, lebat sifat Qaharna. Saya tak akan kenal ketika Nabi Adam tiba di surga. Kenal ketika berdun. Ternyata tuh kabeh dadi sarana perkenalan. Atau mau dibahasakan sederhana, semua rangkaian kehidupan dunia, tak nyaman kehidupan dunia, itu adalah masa orientasi kita sebagai hamba. Kita mau kuliah kan beda masa orientasi nabi. Nabi istilahnya mungkin mun mahasiswa. Beda update istilahnya mungkin. Dan iyalah, nabi lah, entah ospek, entah mos, entah host. Oke. Intinya coba, napa tujuannya? Beda mos, beda ospek, napa tujuan? Makenal kan? Makenal lingkungan rea. Kita di dunia kan, coba orang ospek kan banyak tak nyaman nah. Saya soro apor-por
Apa? Tepung. Seesoro agemi kocah dari nape, seesoro ngalong-ngalong macam-macam. Saya mulai pikir-pikir masih konyol-konyol saya beri akan. Iya kan? Tapi itu sono uji mental nah, supaya kuat, supaya handal, supaya militan. Kan mantap. Etunya tuh mantap juga. Ka Allah kita dipertemukan kalau ben hal-hal saya tak nyaman, rupa sakit, rupa bangkrut, rupa kecewa, rupa tak nyaman dan seterusnya. Itu masa orientasi untuk memperkenalkan benih lingkungan baik, memperkenalkan Allah supaya kita toh kenal siapa pencipta. Jadi mun dalam kampus, dalam nyekolah bedemos kita udah itu nyanto lah orientasinya kita atau kita udah itu nyanto ospeknya kita sebagai hamba. Malah ospek lah kenal, lah gampang lagi. Tak kerja sehingga dihadapi kalaban santai. Tak nyaman sabere, tak nyaman bahkan ridho, nyaman sokore, bahkan pada puncaknya lagi. Mun kita ento kan tingkatan. Ento kan ketika nemu perkara saya tak nyaman kan sabar. Ento minimal tuh ajak turun dari ento. Mulai bebenah sabar lah putus asa mon. Minimal sabar. Atas sabar ridho. Nah, bebidana sabar kon ridho. Mun sabar tuh ki ngumpet. Ya pahit din to, ki aperan din to kayak sabar tingkat. Tapi mun ridho entuk plong. Sensasi plong. Iklanan apa itu? Spray. Lega mon. Entuk ridho. Tapi yang tas napole sokor. Nari masih tak nyaman, sokore. Kita berarti kenapa? Mun kita lah sabar belega, tuh 3 tingkat olah tanggana. Mun lah sabar belega, mun kita sabar ya kita jauh. Mun kita lah sabar ngadepi kehidupan, untuk bisa sokor ngadepi tak nyaman, itu pada sabar ridho sokor. Itu mun kita lah sokor, untuk lah sabar. Mun kita sabar ya tak sabar. Lagi tak sabar, ridho, Oke 4 tingkat berarti saya gitu. Nah, jadi orang itu mula para mukorobin to nemu perkara saya tak nyaman justru asokor. Mak sokor saya sokor. Oke. Tapi minimal kita tahu belajar step by step dari bebe. Tak bisa langsung sekaligus, tak bisa langsung kita sulap serta merta bim salabim, tapi kita perlu proses, terus ngaji, terus ilmu, terus amalakan, terus subah. Tak terlalu modal gila ilmu, amal, subah. Maka kalau bentar terlalu lagi, kalau ben ilmu nah kita akan mendeteksi, napi kita lah sehat, napi kita sakit. Kalau ben amal nah akan tercabut penyakit sejuba nah akan tercabut, erawe, edabu, cabut. Kalau ben subah akan terus memberikan suntikan, kemudian asupan, kemudian gizi, kemudian napi boleh gizi spiritual kalaban subhanto. Kipon sama topik dulu. Insyaallah lagi kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Lepang ngaji. Ini kilo di sana ngaji. Tapi itu tanda orang alim, saya sering boleh sampaikan al-alimu la yasba'u minal ilmi. Orang si alim itu tak pernah alek la lebur boy kan. Sehingga tak ada bukna, tak ada alek lah bud haus. Sehingga haus dan kadang lepang tak eka rasa, napi tak eka rasa karena napi lah dihadapkan kepada lezatna ilmu. Kibon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.